Apa kalian tahu kalau penyakit campak di beberapa negara sudah semakin mengkhawatirkan peningkatan jumlah kasusnya? Contoh, saat ini di Amerika Serikat ada sekitar lebih dari 1.300 kasus yang sudah dikonfirmasi, dan yang meninggal ada 3 orang. Padahal di Amerika Serikat sendiri sebenarnya campak ini sudah dinyatakan tidak ada lagi pada tahun 2000. Di Kanada juga terdapat lebih dari 3.800 kasus yang dilaporkan tahun ini, dan ada seorang bayi yang meninggal di bulan Juni. Demikian juga di Eropa. Kenapa bisa terjadi? Ini semua terjadi karena berkurangnya kesadaran dan keinginan orang-orang di sana untuk mau memberikan vaksin campak kepada anak-anak mereka. Di Gaines County, negara bagian Texas, Amerika Serikat, persentase orang tua yang memberi vaksin ke anak-anaknya hanya sekitar 77%. Jumlah itu menurun dari sekitar 95%. Sebenarnya, untuk menjamin kekebalan di dalam suatu kelompok masyarakat, ada yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ibaratnya, meski di suatu kelompok masyarakat tadi, tidak semua warganya divaksin, tapi karena sebagian besar sudah divaksin, maka yang tidak divaksin itu juga jadi ikut terlindungi secara pasif. Tapi masalahnya, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok itu diperlukan syarat yang sudah vaksin minimal 95% dari kelompok tersebut. Padahal ya, penyakit campak ini sangat mudah dicegah. Cukup dengan mendapat vaksin campak, atau lebih jelasnya yaitu vaksin MMR, singkatan dari mumps, measles, dan rubella. Jadi satu vaksin itu sudah mencakup 3 jenis vaksin untuk penyakit gondongan, campak, dan rubella. Lebih praktis sebenarnya. Kesadaran vaksinasi seringkali dipengaruhi oleh penganut teori konspirasi. Ada yang bilang ini ulah elit global lah atau apa. Ada juga yang berargumen bahwa tidak bisa memaksa seseorang untuk divaksin karena terkait dengan hak asasi. Itu benar, tapi kalau hanya dilihat dari satu sisi saja. Padahal harus dilihat juga dari sisi lain, bahwa kalau Anda tidak divaksin dan Anda kemudian terinfeksi, maka bukan cuma Anda yang rugi, tapi Anda juga bisa menyebarkan lagi ke orang lain. Kemudian orang lain itu menyebarkan lagi ke orang lainnya, dan seterusnya. Itulah prinsip dari penyakit infeksi. Apakah ada jaminan kalau Anda terinfeksi, maka Anda kemudian secara sukarela mengisolasi diri Anda sendiri atau keluarga Anda sampai sembuh? Soalnya yang saya lihat itu ya, banyak orang kena influenza, flu bersin-bersin, tapi tetap bepergian ke tempat ramai dan tidak mau pakai masker. Jadi, dalam memandang penyakit infeksi itu, tidak boleh hanya melihat dari sisi kepentingan diri kita sendiri, tapi juga harus melihat dari sisi kepentingan orang lain. Bagaimana kita bisa melindungi diri sendiri dan sekaligus orang lain. Semoga bermanfaat.